Halo, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Margareta Pardede dalam pelajaran sejarah peminatan. Ibu harapkan kita tetap stay di rumah dan jaga kesehatan. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya anak-anak. Materi kita pada saat hari ini adalah organisasi militer regional dan global di masa pasca Perang Dingin. Tahukah kamu apa saja organisasi-organisasi tersebut? Ya, kamu boleh saksikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Selamat menyaksikan. Organisasi militer regional dan global. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami sejarah organisasi militer regional dan global atau yang kita akan pelajari yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Yang kedua, diharapkan mampu memahami tujuan didirikannya organisasi militer NATO dan Pakta Warsawa. Sebelum kita masuk ke organisasi-organisasi militer pasca Perang Dingin, kita mau bahas dulu apa itu pengertian dari organisasi regional dan organisasi global. Ya, organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara pada kawasan tertentu. Sedangkan organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas dibandingkan dengan organisasi regional, yang artiannya tidak terbatas pada kawasan apapun dan dalam bidang kerjasamanya juga. Itu cakupannya dalam wilayah yang lebih besar. Jadi organisasi global lebih luas cakupannya dibandingkan dengan organisasi regional. Ya, di sini Ibu buatkan ada beberapa organisasi-organisasi militer, baik organisasi regional dan global pasca Perang Dingin. Yang pertama itu ada NATO, yang kedua Pakta Warsawa, yang ketiga ANZUS, yang keempat OPEC, yang kelima adalah APEC, dan yang terakhir di sini Ibu buatkan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi pada saat hari ini materi yang mau kita bahas hanya dua saja, yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Jadi untuk organisasi berikutnya kita akan bahas di materi berikutnya. Apa itu NATO? Ada yang tahu apa itu NATO? Iya, NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, yang dalam terjemahan bebasnya adalah PAKTA atau organisasi pertahanan yang ada di Atlantik Utara. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, PAKTA artinya yaitu perjanjian internasional. Ya, di sini Ibu telah buatkan latar belakang berdirinya organisasi NATO. Yang pertama, salah satu latar belakang terbentuknya NATO adalah karena kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian pasca Perang Dunia Kedua, sehingga terbentuklah organisasi NATO. Yang kedua, berdiri didasarkan atas polarisasi kapitalisme dan komunisme, serta aliansi kuat yang terbentuk sebagai akibat dari polarisasi tersebut. Yang ketiga, diawali dari kekhawatiran tidak terbentuknya ideologi komunis di era Perang Dingin. Jadi pasca Perang Dingin terdapat dua blok, antara blok barat dengan blok timur, yang dimana blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet dengan paham komunisnya. Yang keempat, pasukan komunis Uni Soviet
memblokade Berlin dan merebut kekuasaan di Cekoslowakia pada Februari 1948, dan terakhir didirikanlah tanggal 4 April 1949 di Belgia. Ya, kita akan bahas apa sih tujuan didirikannya dari organisasi NATO tersebut. Tujuan didirikan organisasi NATO adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya, baik dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman, yang dimana inti dari piagam NATO adalah kesepakatan di antara negara di atas untuk membentuk pertahanan bersama. Oleh karena itu, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lain. Pasal terpenting dalam piagam pendirian NATO adalah serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Jadi, negara-negara yang tergabung dalam NATO ini saling bekerja sama atau saling membantu untuk menghadapi ancaman dari negara-negara lain yang berbeda pandangan atau paham. Di sini ada beberapa anggota-anggota dari organisasi NATO dengan lambang NATO yang terdapat di sampingnya, yaitu pertama ada negara Inggris, Kanada, Amerika, Prancis, Italia, Portugis, Islandia, Luxembourg, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Portugis. Inilah anggota-anggota awal dari organisasi NATO yang tergabung dalam satu aliansi. Setelah NATO terbentuk, Uni Soviet tidak tinggal diam begitu saja. Mereka mulai membentuk yang namanya organisasi tandingan atau saingan dari NATO, yaitu Pakta Warsawa sebagai saingan dari NATO. NATO dan Pakta Warsawa dibentuk didasarkan pada hak pembelaan diri kolektif di bawah pasal 51 Piagam PBB, yang dimana artinya jika sebuah negara aliansi diserang, maka sama dengan menyerang seluruh anggota aliansi. Latar belakang didirikannya organisasi Pakta Warsawa adalah dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris dengan tujuan mengorganisir diri terhadap kemungkinan ancaman NATO, atau artinya untuk menghadapi ancaman atau serangan NATO yang bertujuan untuk mempengaruhi negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi Pakta Warsawa. Tujuan didirikannya organisasi Pakta Warsawa adalah mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi militer negara-negara barat yang tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Negara-negara yang tergabung dari organisasi Pakta Warsawa yaitu terdiri dari Uni Soviet dan 6 negara satelit di Eropa Timur, East Germany, Polandia, Hungaria, Cekoslowakia, Bulgaria, dan Romania. Bagaimana kiprah dari Pakta Warsawa? Jadi peranan dari Pakta Warsawa ini cukup besar, khususnya bagi negara dari Uni Soviet untuk menghadapi serangan dari Amerika pasca Perang Dingin berlangsung, yang dimana dalam Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet yang saling bersaing untuk menjadi negara adikuasa. Jadi terjadilah yang namanya perebutan hegemoni atau kekuasaan pada saat itu yang ada di Eropa untuk menunjukkan diri atau ingin menunjukkan sebagai negara superpower atau negara terkuat pada saat itu. Akhirnya
Fakta Warsawa ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi pada tanggal 1 Juli 1991, yang dimana tidak terlepas dari banyaknya pemberontakan di Uni Soviet dan banyaknya negara-negara yang keluar dari negara Uni. Uni Soviet pun runtuh dan Perang Dunia Ketiga tak dapat dicegah. Ya, di sini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, fakta pertahanan Atlantik Utara, dalam bahasa Inggris North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO, adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Dan Fakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara blok timur yang ada di Eropa Timur yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada tahun 1949. Bentukan Warsawa ini dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Nah, jadi itulah kesimpulan dari organisasi-organisasi militer baik NATO dan Fakta Warsawa. Kamu telah menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Semoga kamu dapat mengerti apa yang telah kita pelajari hari ini dan tetap stay di rumah dan jaga kesehatan kamu. Salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali.